Dimasukkan tikus putih ke dalam kloroform. Senyawa ini mudah terbakar sehingga dalam penggunaannya harus hati-hati. Setelah tikus mati, tikus diletakkan di atas bak parafin atau blok parafin. Kedua pasang tungkainya itu dipasang jarum preparat atau jarum pentul. Nah, diambil jaringan atau organ yang diinginkan, lalu diambil dan dicuci dengan larutan NaCl 0,9%. Diiris organ dengan ketebalan sekitar 3-5 mm per seluas 1 cm². Dimasukkan organ ke dalam botol yang berisi larutan fiksatif. Pada praktikum ini menggunakan larutan NVF 10%. Lama fiksasi di dalam larutan sebaiknya antara 3-12 jam. Dituangkan alkohol 70% ke dalam botol untuk tahap washing atau pencucian. Diambil jaringan atau organ di dalam botol yang berisi larutan fiksatif dan dipindahkan ke dalam botol yang berisi larutan alkohol 70%, diganti setiap 30 menit sekali. Selanjutnya dipindahkan lagi organ yang berada di larutan alkohol 70%, dipindahkan ke dalam botol yang berisi larutan alkohol 70%. Ini dilakukan sebanyak 3 kali sampai warna kuning menghilang jika menggunakan larutan boin. Selanjutnya ialah tahapan dehidrasi yang dilakukan dengan menggunakan mesin automatic tissue processor, yang dimana tahapan ini dilakukan dengan menggunakan alkohol bertingkat, yaitu alkohol 70% 4 kali 30 menit, alkohol 80% 2 kali 30 menit, alkohol 90% 2 kali 30 menit, alkohol 96% 1 kali 30 menit, dan juga dengan alkohol absolut 1 kali 30 menit. Selanjutnya adalah proses clearing menggunakan silen. Proses ini dilakukan untuk menarik keluar alkohol yang terdapat di dalam jaringan atau organ dengan menggunakan silen, sehingga pada saat infiltrasi, parafin cair dapat memasuki jaringan atau organ tersebut. Kemudian ialah tahapan infiltrasi. Tahapan ini dilakukan untuk memasukkan parafin cair ke dalam jaringan atau organ. Parafin juga dilakukan menggunakan alat automatic tissue processor atau ATP. Ialah alat yang memproses jaringan melalui beberapa tahapan termasuk dehidrasi, clearing, dan infiltrasi parafin. Proses ini dilakukan untuk menjaga struktur biologis sampel jaringan. Selanjutnya ialah proses embedding, yang dimana proses ini dilakukan untuk menanam jaringan atau organ yang telah diinfiltrasi ke dalam parafin padat, yang dimana sebelum melakukan prosesnya dipersiapkan terlebih dahulu base mold embedding seukuran dengan jaringan, yang dimana kegunaannya ialah sebagai wadah cetakan parafin cair dan juga jaringan di dalamnya. Pertama-tama, tuang parafin cair sampai batas garis pada base mold embedding. Kemudian ditempatkan organ ke dalam, lalu diposisikan organ dengan ditekan hingga ke dasar. Selanjutnya ditutup cetakan dengan tisu embedding dan diisi kembali dengan parafin cair sampai terendam. Selanjutnya diletakkan di atas meja pendingin dan tunggu hingga mengeras. Selanjutnya ialah proses trimming, yang dimana blok yang telah memadat dikeluarkan dari kotak dan bagian cekung dari blok tersebut dirapikan dengan cara diiris.
yang dimana trimming adalah proses pemotongan atau penghilangan bagian-bagian yang tidak diinginkan pada suatu bahan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki tahap sectioning. Pada proses ini dilakukan pengirisan blok embedding dengan menggunakan alat mikrotom untuk menghaluskan ataupun untuk mentipiskan bagian dari permukaan blok embedding tersebut untuk mempermudah pemotongan pada saat pengambilan pita ataupun kops dari hasil pengirisan tersebut. Dan tahap ini adalah tahap awal sebelum dilakukannya sectioning, yaitu tahap penghalusan bagian permukaan dari blok embedding sebelum dilakukannya pengirisan untuk pengambilan kops di tahap selanjutnya. Nah, kita sudah memasuki tahap sectioning. Pertama-tama, blok parafin dipasang pada mikrotom putar dan dieratkan sesuai dengan petunjuk pemakaian. Kemudian, pada bagian depan mikrotom sebaiknya diberi alas dari karbon berwarna hitam sebagai tempat untuk meletakkan pita ataupun kops hasil pengirisan. Kemudian, jika kita lihat pada video tersebut, di samping alat pemotong mikrotom sudah terdapat kuas dan juga pinset yang nantinya akan digunakan untuk mengambil dan juga membersihkan sisa-sisa dari hasil pengirisan sectioning dan juga pengambilan pita. Selanjutnya, kuas kecil dipersiapkan untuk pengambilan kops atau pita dari pisau mikrotom. Perlu diperhatikan bahwa pisau, pinset, dan juga peralatan logam lainnya tidak boleh digunakan untuk pengambilan kops atau pisau mikrotom. Setelah semuanya siap, selanjutnya pisau mikrotom dipasang di tempatnya pada mikrotom dan dieratkan. Kemudian, sebelum dan setelah selesai pemotongan, pisau mikrotom diusap terlebih dahulu dengan menggunakan silol. Dan sebelum sectioning, mikrotom diatur pada skala 6 mm hingga pemotongan dan dihasilkan memiliki ketebalan 6 mm. Kopsing dipeloreh dan diletakkan di atas karton hitam dan diusahakan susunannya jangan sampai terbalik ataupun tercampur. Dan pada video ini sudah kita lihat bahwasanya pita ataupun kops yang didapat dari hasil pemotongan mikrotom kemudian diletakkan di atas hot plate. Selanjutnya itu tahap affixing, di mana tahap ini berguna untuk menempelkan pita pada kaca benda yang telah bersih dan bebas lemak menggunakan mayor albumin. Kemudian selanjutnya aquades diteteskan secukupnya di atas kaca benda tersebut. Kemudian kops atau pita di atas karton hitam dipilih yang terbaik ataupun utuh, misal 2 atau 3 kops. Kops dipotong menggunakan skapel dan diletakkan di atas aquades tersebut. Kemudian kops di atas kaca benda tersebut sebaiknya jangan diletakkan terlalu ke tepi. Kaca benda tersebut kemudian dipindahkan ke atas hot plate yang suhunya telah diatur kurang lebih 45 derajat Celcius. Otak kops diatur dan parafin direntangkan. Apabila terdapat kelebihan aquades, maka sebaiknya dihisap menggunakan pipet tetes ataupun tisu. Pada bagian tepi kaca benda tersebut diberi label berisi nama pemilik, nama organ, arah potongan, dan juga tanggal. Kaca benda berisi kops sebaiknya dibiarkan di atas hot plate selama kurang lebih 24 jam. Dan apabila kops telah dikeringkan di atas hot plate selama kurang lebih 24 jam dan belum akan diwarnai, maka dapat disimpan di dalam map parafin kotak preparat. Nah, ini adalah tahapan ataupun proses staining, yang mana proses ini dilakukan untuk mewarnai kops ataupun pita, dan pada pewarnaan ini digunakan dengan menggunakan pewarnaan HE ataupun hematoxylin eosin, dan juga bisa menggunakan Mallory acid fusion ataupun MAF. Dan sebelum proses pewarnaan dilakukan, deparafinasi terlebih dahulu slit kaca tersebut, dan slit kaca benda yang telah ditempeli preparat kemudian direndam pada staining jar berisi silol 1 minimal selama 15 menit sampai parafin yang terdapat di dalam kops tersebut larut. Perlu diketahui bahwa proses deparafinasi yang tidak sempurna akan mempengaruhi dan menghalangi proses pewarnaan selama proses tersebut berlangsung. Dan berikut akan disajikan bagaimana proses ataupun prosedur pewarnaan hematoxylin eosin. Silahkan disimak.
Proses mounting ini dilakukan untuk memberikan perekat transparan yang memiliki indeks bias yang sama dengan indeks bias kaca benda dan kaca penutup. Perekat ini disebut dengan montan. Kaca penutup diposisikan miring dan ditopang oleh jarum preparat dan diletakkan di tepi preparat. Kemudian secara perlahan kaca benda tersebut diturunkan sehingga apabila terdapat gelembung udara, maka gelembung tersebut akan dikeluarkan. Kemudian slide yang telah dimonting selanjutnya akan diletakkan di atas hot plate selama semalaman supaya kanada atau balsam dapat mengering. Oke teman-teman, setelah kita melalui beberapa tahap, selanjutnya kita masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu tahapan labeling. Yang mana tahapan labeling ini setelah dilakukan tahapan mounting, yang mana salah satu sisi kaca benda itu diberi label berisi nama jaringan ataupun organ, arah potongan, metode pewarnaan, tanggal, dan nama pembuat atau pemilik. Ini adalah salah satu contoh dari preparat yang telah kami buat. Sekian dan terima kasih, semoga ilmu yang telah kami berikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.